Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, karunia dan nikmat dan barakah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri kajian pada sore hari ini insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, bahwasanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya kepada hambanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya di penghujung bulan ini atau di akhir-akhir bulan Ramadan ini ibadah-ibadah yang mulia, amalan-amalan yang agung. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya seorang hamba dan untuk melebur dosa-dosa mereka dan sebagai rasa syukurnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah puasa dan juga qiyamul lail, salat malam pada malam bulan Ramadan. Dan di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di akhir bulan ini di penghujung bulan Ramadan, yang pertama adalah at-takbir, itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan takbir di malam Idul Fitri atau di hari raya Idul Fitri, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan supaya mereka ini menyempurnakan bilangan, yaitu bilangan bulan Ramadan, walitukabbirullah, dan hendaknya mereka ini bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian, wala'allakum tashkurun. Ini faedahnya, gunanya, hikmahnya agar mereka ini bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ibadah disyariatkan di akhir bulan Ramadan adalah salatul Id, yaitu salat hari raya Idul Fitri. Itu pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada awal bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan adalah zakatul fitr atau shadaqatul fitr. Jadi yang ketiga adalah zakatul fitr atau disebut dengan shadaqatul fitr.
Dan zakatul fitr ya disebut dengan zakatul fitr ya karena apa? Bisa mensucikan, membersihkan harta dari kotoran-kotoran harta, dan juga menumbuhkan barokah dan kebaikan di dalam harta tersebut. Dan juga bisa mensucikan jiwa dirinya seseorang hamba ya dari akhlak-akhlak yang jelek, sehingga apa? Dia menjadi orang yang mulia, orang-orang yang kurama, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang punya akhlak yang baik. Jadi zakatul fitr disebut dengan zakatul fitr karena apa? Bisa mensucikan jiwa dari akhlak yang jelek. Karena orang yang mengeluarkan zakatul fitr, maka dia termasuk orang yang punya akhlak yang baik. Ya, dia dermawan, dia mengeluarkan hartanya untuk orang fakir miskin. Kedua, bisa mensucikan jiwa, bisa mensucikan harta dari kotoran. Karena harta itu ada kotorannya. Dan itu apa? Bisa disucikan, dibersihkan dengan zakatul fitr. Dan juga menumbuhkan barokah dan kebaikan dalam harta tersebut. Dan zakatul fitr disebut dengan shadaqatul fitr. Ya, disebut dengan shadaqatul fitr karena menunjukkan tentang kejujuran, keimanan orang yang mengeluarkan zakat. Jadi zakatul fitr disebut dengan shadaqatul fitr karena apa? Menunjukkan tentang kejujuran, keimanan orang yang mengeluarkan zakatul fitr. Karena apa? Seandainya ada seseorang dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak beriman kepada Rasulnya, dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil, dia nggak mungkin ya dia mengeluarkan shadaqatul fitr. Karena apa? Nggak ada keimanan dalam hatinya. Ya, begitu juga apa? Dengan mahar, mas kawin. Mas kawin dalam bahasa Arab disebut dengan as-shadaq. Disebut dengan as-shadaq karena apa? Ada kejujuran, ada tanda kejujuran ya dari seorang suami ya untuk menikahi seorang wanita. Seandainya dia nggak pingin untuk nikah, ya nggak pingin untuk menikahi seorang wanita, maka apa? Nggak mungkin ya dia mengeluarkan mahar, nggak mungkin dia mengeluarkan mas kawin. Dan orang yang mengeluarkan zakat ya disebut dengan al-fitrah. Disebut dengan al-fitrah atau al-khilqah, zakatul khilqah, zakatnya jiwa, zakatnya ciptaan, zakatnya lahiriah. Karena apa? Karena zakatul fitrah, zakatul fitr dia adalah zakatnya badan, zakatnya jiwa, bukan ya zakatnya harta. Jadi zakatul fitr itu zakatnya badannya orang, zakatnya jiwanya orang, ya bukan zakatnya harta. Beda dengan zakatul mal. Kalau zakatul mal dia ada zakatnya harta, zakatnya tanaman, emas dan perak, ya pertanian, hewan ternak dan semisalnya. Kalau zakatul fitr itu zakatnya badan, zakatnya jiwa. Di sebagian para ulama berdalil dengan tiga ibadah ini, yaitu takbir, salatul id, dan juga zakatul fitr dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, man tazakka, siapa? Orang yang mengeluarkan zakatul fitr. Kemudian wa dzakara asma rabbih, dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut takbir. Jadi dengan takbir, membaca takbir pada malam Idul Fitri atau di pagi hari raya Idul Fitri. Kemudian fasalla, lalu dia salat, itu adalah salatul id, salat hari raya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, dia memerintahkan manusia di akhir bulan Ramadan ya untuk zakatul fitr, dan dia membaca ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sekalipun para ulama yang lain mereka berpendapat bahwasanya ayat ini adalah umum dalam sedekah fitr dan juga sedekah yang lain, atau tazkiyatun nufus juga masuk di dalamnya secara zahir maupun secara batin. Jadi enggak khusus untuk zakatul fitr saja.
Dan juga wa dzakara asma rabbih, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, tidak khusus ketika hari raya saja, tapi dalam semua keadaannya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia minum menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia keluar dari rumahnya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masuk kamar mandi dia menyebut bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang umum, tidak khusus dalam takbir Idul Fitri. Kemudian fasalla, lalu dia salat. Dan salatnya adalah salat yang umum, ya baik salat yang wajib atau salat yang sunnah, salat yang tatawwu, yang enggak harus salat Idul Fitri. Kemudian apa itu zakatul fitr? Apa itu shadaqatul fitr? Apa pengertian dari zakatul fitr? Zakatul fitr pengertiannya atau ta'rifnya, dia adalah sedekah yang wajib dengan sebab berbuka di bulan Ramadan, yang mana dikeluarkan sebelum salat hari raya sebagai rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian ya dari zakatul fitr. Di zakatul fitr adalah dia adalah sebuah sedekah, ya sebuah zakat, dan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib yang sebabnya adalah berbuka dari bulan Ramadan. Berbuka dari bulan Ramadan yaitu apa? Masuknya bulan Syawal yaitu Idul Fitri, dan dikeluarkan ya ketika sebelum salat hari raya. Dan gunanya adalah sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia telah menyempurnakan puasa Ramadan penuh dan dia sudah salat qiyamul lail, salat malam pada bulan Ramadan. Dan zakatul fitr ya disebut dengan zakatul fitr. Kenapa enggak zakat yang lain? Ya disebut dengan zakatul fitr karena apa? Dia adalah zakat yang sebabnya adalah berbuka dari Ramadan. Jadi sebabnya dikeluarkan zakatul fitr karena apa? Sebabnya berbuka dari bulan Ramadan, selesainya bulan Ramadan dan masuk bulan yang setelahnya yaitu bulan Syawal. Atau juga ya dia adalah zakat yang dikeluarkan pada waktu fitr, pada waktu berbuka, itu pada waktu sholat hari raya. Jadi zakatul fitr disebut dengan zakatul fitr ya karena yang pertama bisa jadi itu berkaitan dengan waktu berbuka, yaitu waktu berbuka pada zaman berbuka yaitu Idul Fitri. Atau apa? Karena dia sebabnya adalah berbuka dari bulan Ramadan, berbuka dari puasanya, sudah berakhir dari berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian apa hikmah dari disyariatkannya zakatul fitr? Jadi apa hikmah dari disyariatkannya zakatul fitr? Karena apa? Semua syariat pasti ada hikmahnya. Kadangkala kita mengetahuinya, ya kadangkala kita tidak mengetahuinya. Di antara hikmah yang disebutkan para ulama tentang disyariatkannya zakatul fitr, yang pertama adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari al-lahwi war-rafas, ya dari ucapan-ucapan yang kotor, dari amalan-amalan yang kotor, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang gak ada faedahnya, dari dosa-dosa dan juga dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama faedah atau hikmah dari zakatul fitr untuk membersihkan orang yang berpuasa ya dari amalan yang sia-sia, dari perbuatan yang jelek, dari dosa-dosa dan juga dari maksiat-maksiat. Karena apa ya ikhwah? Karena dosa-dosa dan maksiat itu punya pengaruh dalam berpuasa. Bisa jadi bisa mengurangi pahala puasanya. Atau bisa jadi apa? Ya dia nggak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa tapi apa? Dia nggak sholat wajib,
dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa enggak diterima puasanya. Enggak ada faedahnya dia berpuasa, enggak ada faedahnya dia menahan makan dan minum. Enggak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia meninggalkan ibadah yang wajib, yang mana salat itu lebih penting daripada puasa. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka apa? Terputus amalannya. Apapun saja amalannya pada hari itu dia terputus. Walaupun dia puasa, maka puasanya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa yang berpuasa, namun apa? Dia nggak bisa menjaga lisannya. Ya, dia berbohong, dia berdusta, dia namimah, dia mengadu domba, dia mencela orang lain, dia menghina orang lain. Maka apa? Bisa mengurangi pahala puasanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang dia ini tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang dusta, ucapan-ucapan yang bohong, dan juga amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang enggak ada faedahnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya dia meninggalkan makanannya dan minumannya pada bulan Ramadan. Jadi enggak ada faedahnya dia berpuasa. Maka dengan zakatul fitr ini ya bisa mensucikan ya dosa-dosa mereka, bisa melebur ya dosa-dosanya orang yang berpuasa. Kemudian hikmah yang kedua, bahwasanya zakatul fitr gunanya adalah untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi faedah yang kedua atau hikmah yang kedua dari zakatul fitr, bahwasanya zakatul fitr gunanya untuk memberi makan orang-orang miskin, untuk mengenyangkan orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin ya tidak meminta-minta pada hari raya. Untuk mencegah orang-orang miskin itu apa? Minta-minta pada hari raya, agar orang miskin itu ikut serta bersama orang kaya, supaya apa? Sama-sama bahagia, ya sama-sama senang, sama-sama gembira pada hari raya. Kasihan orang miskin, ya dia nggak punya makanan pada hari raya, padahal hari raya adalah hari yang senang, hari yang gembira. Maka pada saat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan orang fakir miskin, ya supaya mereka gembira, supaya mereka senang pada hari raya. Di semuanya berhari raya. Hari raya bukan khusus untuk orang yang kaya saja, tapi orang miskin ya juga gembira pada hari raya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Abbas dia mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitr adalah tuhrah, untuk membersihkan, mensucikan dari al-lahwi warrafas, perbuatan yang sia-sia dan amalan yang jelek, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah disyariatkan zakatul fitr adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah nikmat sehingga apa? Bisa menyempurnakan puasa Ramadan dan bisa sholat tarawih pada bulan Ramadan. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa sholat tarawih, kita bisa berpuasa. Ini adalah rahmat ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diragukan lagi ya bahwasanya kita mendapatkan fadilah atau nikmat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala itu nikmat. Maka apa? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari seseorang ya dia berharap untuk mendapati bulan Ramadan, akan tapi enggak mungkin bagi dia untuk mendapatkannya karena sudah meninggal dunia, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, betapa banyak dari saudara-saudara kita dia mendapati awal bulan Ramadan dan dia berangan-angan supaya bisa berpuasa di akhir Ramadan. Tapi apa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak memungkinkan, dia sudah meninggal dunia. Ya, dia sakit atau yang lain sehingga apa nggak bisa melanjutkan puasanya ya sampai di akhir Ramadan. Maka pujilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dari menyempurnakan bulan puasa dan juga qiyamul lail pada bulan Ramadan. Dan juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakatul fitr. Karena apa? Kalau kita ini bisa mengeluarkan zakatul fitr itu nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya ibadah kita semuanya. Ya, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita semuanya, ibadah puasa kita, ya ibadah qiyamul lail kita, ibadah zakatul fitr kita, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima ibadah kita semuanya. Kemudian apa hukumnya zakatul fitr? Apa hukumnya zakatul fitr? Dan zakatul fitr sebagaimana kita sebutkan tadi, kita jelaskan tadi, hukumnya adalah wajib. Jadi zakatul fitr hukumnya adalah wajib. Kemudian kepada siapa diwajibkan zakatul fitr? Kita sudah mengetahui bahwa zakatul fitr itu hukumnya adalah wajib. Tapi kepada siapa diwajibkan zakatul fitri ini? Dan zakatul fitr itu apa? Diwajibkan bagi setiap orang muslim. Di zakatul fitr diwajibkan bagi setiap orang muslim. Jadi siapapun saja, kalau dia orang muslim maka wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Di zakatul fitr itu apa? Diwajibkan bagi setiap orang muslim, baik dia laki-laki maupun wanita, maka wajib mengeluarkan zakatul fitr, baik dia anak kecil maupun orang yang sudah dewasa. Jadi anak kecil atau orang dewasa maka wajib mengeluarkan zakatul fitr. Adapun anak kecil yang mengeluarkan adalah walinya atau bapaknya yang mengeluarkannya. Karena zakatul fitr ini wajib untuk dirinya sendiri dan orang yang di bawah tanggungannya. Di zakatul fitr itu wajib bagi dia sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Maka seorang bapak, seorang ayah, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitr untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk keluarganya, kalau dia punya keluarga dari istri, dari anak-anaknya, yang mengeluarkan adalah orang tuanya. Walaupun anaknya sudah besar, sudah balik, yang mengeluarkan adalah orang tuanya dengan syarat dia masih satu rumah, belum berkeluarga. Kalau dia sudah berkeluarga, maka apa? Dia wajib mengeluarkan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Tapi kalau masih di bawah tanggungan orang tuanya, maka yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya. Seandainya dia ingin mengeluarkan dengan dirinya sendiri, maka boleh, itu lebih afdol. Tapi kalau dikeluarkan oleh orang tuanya, maka itu tidak mengapa. Tapi wajib bagi orang tua untuk memberitahukan kepada anaknya, wahai anakku, bahwasanya zakatul fitrmu saya mengeluarkan. Diberitahukan. Karena apa? Karena zakatul fitr itu adalah ibadah, dan ibadah butuh kepada niat. Jadi harus ada niat dari orang yang mengeluarkannya. Harus ada niat dari orang yang mengeluarkannya. Sampai anak yatim pun, dia wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Kalau dia punya harta, dari hartanya wajib mengeluarkan zakatul fitr. Tapi kalau dia nggak punya harta, maka walinya, keluarganya yang mengeluarkan zakatul fitr. Dan juga zakatul fitri ini diwajibkan bagi orang yang merdeka maupun orang yang budak. Jadi merdeka atau budak wajib mengeluarkan zakatul fitr dengan syarat apabila mereka adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib mengeluarkan zakat walaupun hartanya belum sampai nisab.
Walaupun hartanya belum sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Syarat diwajibkannya zakatul fitr itu nggak harus sampai nisab. Walaupun dia nggak punya emas 85 gram, walaupun dia nggak punya uang 80 juta, maka wajib dia mengeluarkan zakatul fitr. Dengan syarat dia mempunyai makanan pokok melebihi untuk dirinya dan juga keluarganya selama hari raya. Kalau selama hari raya dia punya harta yang lebih, ya punya beras yang lebih, punya makanan pokok yang lebih, maka wajib mengeluarkan zakatul fitr ya untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Adapun orang kafir, maka apa? Tidak diterima zakatnya mereka. Walaupun mereka mengeluarkan zakat berkali-kali lipat, maka apa? Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala zakatnya. Karena apa? Tidak ada keimanan dalam hati mereka. Mereka bukan orang muslim. Maka apa? Enggak akan diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli. Dan tidak ada menghalangi mereka untuk diterima dari mereka ini nafkah mereka, ibadah mereka, sedekah mereka, melainkan karena mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi kalau mereka kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka apa? Ibadahnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri sa'an min tamrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr 1 sa' dari kurma. Wa sa'an min sa'ir, atau 1 sa' dari jelai. Ala kulli khurrin, bagi setiap orang yang merdeka. Au abdin, atau budak. Dzakarin au unsa, laki-laki atau wanita. Minal muslimin, dari orang-orang muslim. Jadi harus syaratnya apabila mereka adalah orang-orang muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa zakatul fitr itu apa? Diwajibkan bagi setiap orang muslim. Dan juga bahwa zakatul fitr enggak diharuskan hartanya dia sampai nisab, enggak diharuskan dia kaya. Karena apa? Itu diwajibkan bagi setiap orang muslim. Kalau dia mampu, maka wajib mengeluarkan zakatul fitr. Dan karena zakatul fitr itu bukan zakat harta. Ya, kalau zakat harta harus sampai nisab, harus sampai haul. Kalau zakatul fitr adalah zakatnya badan. Ya, zakatnya badan, beda dengan zakatnya harta. Jadi kalau dia punya kecukupan pada hari raya Idul Fitri, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatul fitr. Adapun janin yang masih ada di perut seorang ibu, maka tidak wajib bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakatul fitr untuk janinnya. Akan tapi seandainya dia ingin mengeluarkan untuk janinnya, maka boleh-boleh saja, tapi tidak wajib, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Tapi dengan syarat apabila bayi itu sudah hidup, sudah ada rohnya. Ya, kalau dia ada rohnya sekitar umur 4 bulan, maka boleh untuk dikeluarkan zakatul fitr. Tapi seandainya nggak dikeluarkan, ya nggak apa-apa, karena belum wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatul fitr. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apa yang wajib dikeluarkan dari zakatul fitr. Jadi apa yang wajib dikeluarkan dari zakatul fitr? Yang wajib dikeluarkan dari zakatul fitr adalah berupa qutul balad, yaitu bahan pokok dari suatu negeri. Kemudian kedua, minat ta'am, dari makanan. Kemudian ketiga, al-adamiyin, dari makanan manusia. Jadi yang dikeluarkan dari zakatul fitr adalah berupa qutul balad, itu bahan pokok dari suatu negeri. Ya, bahan pokok dari suatu negeri. Seandainya dia bukan bahan pokok, maka apa? Tidak sah zakatnya. Kemudian yang kedua, berupa to'am, berupa makanan. Jadi harus berupa makanan pokok.
ya berupa makanan pokok. Seandainya bukan makanan, misal pakaian atau benda-benda yang lain atau bejana atau yang semisalnya, maka apa enggak sah zakatul fitrnya. Kemudian yang ketiga, al-adamiyin, harus makanan manusia. Ya, bukan makanan hewan, tapi makanan manusia. Jadi misalnya apa? Beras, atau gandum, atau jelai, atau kurma, atau keju, susu kering, ya, atau kismis atau semisal itu, ya, dari makanan-makanan pokok manusia. Dan kutul balad, ya, makanan pokok suatu negeri atau makanan pokok suatu negeri itu berbeda antara negeri ini dengan negeri yang lain, dan juga berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Jadi makanan pokok itu berbeda antara negeri ini dengan negeri yang lain, berbeda antara tempat ini, ya, dengan tempat yang lainnya. Jadi tempat ini dengan tempat yang lainnya berbeda. Ya, sampai pun satu negeri bisa jadi apa? Makanan pokoknya berbeda. Ya, tempat ini berbeda, tempat yang lainnya juga berbeda makanan pokoknya. Jadi misalnya contohnya di negeri kita di Indonesia, maka makanan pokoknya adalah berupa beras. Maka zakatul fitr yang dikeluarkan adalah berupa beras. Dan belum tentu di negeri yang lain beras adalah makanan pokok. Bisa jadi apa? Makanan pokok di sana adalah berupa gandum, bisa jadi berupa jelai, bisa jadi berupa kurma. Jadi sesuai dengan bahan pokok makanan, ya, suatu negeri. Jadi yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok, ya, dari suatu negeri. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitr ini sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma, atau satu sa', ya, dari sair, dari jelai. Ya, jelai ini semisal gandum atau jawawut, ya, dalam bahasa Indonesianya. Dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia mengatakan, kunna nukhridu zakatal fitri sa'an min ta'amin. Kami dahulu pada zaman Nabi SAW mengeluarkan zakatul fitri ini apa? Satu sa' dari makanan. Dia harus berupa makanan. Au sa'an min sa'ir, atau satu sa' dari sair, dari jelai. Au sa'an min tamrin, atau satu sa' dari kurma. Ausa'an min akitin, atau sa' dari apa? Susu kering atau keju, susu yang sudah diawetkan, yang sudah kering, yang berupa kotak-kotak itu bentuknya. Atau ausa'an min zabibin, atau satu sa' dari kismis. Dan ini apa? Makanan orang Arab pada zaman dahulu. Di makanan pokok orang Arab pada zaman dahulu, pada zaman Nabi SAW, ya, kalau nggak gandum, ya, jelai atau kurma atau susu kering atau kismis, itu makanan pokok mereka pada zaman dahulu. Akan tapi sekarang, ya, pada zaman sekarang orang Arab itu sudah berbeda makanan pokoknya, ya, sama dengan kita berupa beras. Maka yang dikeluarkan adalah berupa beras atau berupa gandum, karena dua ini makanan, ya, pokok mereka. Adapun kita maka berupa beras. Jadi wajib dikeluarkan berupa beras dari zakatul fitr. Kemudian pembahasan selanjutnya, berapa kadar yang wajib dari zakatul fitr? Jadi berapa kadar yang wajib yang dikeluarkan dari zakatul fitr? Maka kadar yang wajib dari zakatul fitr adalah satu sa', ya, dari satu sa' dari makanan pokok. Jadi ukurannya kadar yang wajib adalah satu sa', ya, dari makanan pokok. Sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan tadi adalah satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum, satu sa' dari sair, atau satu sa' dari kismis. Jadi ukurannya adalah satu sa'. Dan satu sa' itu apa? 4 mud. Jadi 4 kali 4 mud, atau 4, ya, satu mud itu apa? Satu cakupan 2 tangan gini, dan namanya apa? Satu mud. Dan satu sa' sama dengan 4 kali mud, ya, 4 mud. Dan sa' ya pada zaman sekarang, ya, ukurannya sekitar, ya, kurang lebihnya adalah 3 kilo, ya, 3 kilo dari beras. Sebagian para ulama ada mengatakan 2,40 kilo, ada yang mengatakan 2/4,
ya 2,25. Kan tapi ya kalau dia mengeluarkan 3 kilo maka apa itu sudah cukup, dan umumnya di kita urufnya kita adalah ukurannya sekitar 3 kilo ya, 3 kilo dari beras. Jadi yang wajib yang dikeluarkan dari zakatul fitr ukurannya adalah 1 sok dari makanan atau sekitar ukurannya adalah 3 kilo ya dari makanan pokok. Kemudian pembahasan selanjutnya, kapan mengeluarkan zakatul fitr. Jadi zakatul fitr itu kapan dikeluarkan. Waktu yang mengeluarkan zakatul fitr yang wajib zakatul fitr ini agar sampai kepada yang berhak sebelum salatul id, sebelum salat hari raya. Jadi waktu yang wajib untuk memberikan zakatul fitr adalah qabla salatil id, sebelum salat hari raya. Ini waktu yang wajib diberikan kepada orang fakir miskin sebelum salat hari raya, sebelum pergi ke lapangan. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya waktu mengeluarkan zakatul fitr itu ada 2 waktu. Ada waktu afdhaliyah, ada waktu al-jawaz. Ada waktu afdhaliyah, ada waktu yang paling afdol, waktu yang paling mulia. Dan waktu yang paling mulia adalah di pagi hari raya sebelum salat Idul Fitri. Ini waktu yang paling afdol, waktu yang paling mulia, waktu yang paling utama, yang paling baik mengeluarkan zakatul fitr adalah apa? Di pagi hari sebelum orang itu pergi ke musalla, ke tempat sholat, ke lapangan. Jadi sebelum sholat hari raya, sebelum pergi, maka apa? Dia mengeluarkan zakatul fitrnya. Ini waktu yang paling baik, waktu yang paling mulia. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila salati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan zakatul fitr supaya ditunaikan, supaya dikeluarkan sebelum keluarnya manusia ke tempat salat, sebelum keluarnya manusia untuk salat Idul Fitri di lapangan. Ini jadi waktu yang paling afdal, jadi dikeluarkan sebelum orang itu berangkat ke lapangan atau berangkat ke tempat sholat untuk sholat Idul Fitri. Adapun waktu al-jawaz, waktu yang diperbolehkan, yaitu mengeluarkannya sebelum hari raya 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ini waktu yang diperbolehkan. Di waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakatul fitr adalah 1 hari sebelum hari raya atau 2 hari sebelum hari raya, atau tepatnya tanggal 29 Ramadan atau tanggal 30 Ramadan. Ya, tanggal 29 Ramadan atau tanggal 30 Ramadan. Kalau dia mengeluarkannya pada tanggal 28 Ramadan, ini sangat bahaya sekali, mengkhawatirkan. Karena apa? Seandainya hari rayanya Ramadannya itu sampai 30 hari, maka apa? Dia mengeluarkan zakatul fitr ya 3 hari sebelumnya, ya lebih dari 2 hari, maka apa? Yang enggak sah zakatul fitrnya. Jadi untuk hati-hati ya antara tanggal 29 dan tanggal 30 Ramadan. Ya kalau tanggal 28 Ramadan dia mengeluarkannya dan Ramadan sampai tanggal 29 saja, maka enggak apa-apa, sah zakatul fitrnya. Karena apa? Dia mengeluarkannya ya 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi waktu yang diperbolehkan adalah 1 hari sebelum hari raya atau 2 hari sebelum hari raya. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia ini memberikan zakatul fitr ya kepada orang-orang yang mengumpulkan zakatul fitr, dan mereka ini mengeluarkannya, memberikan kepada orang fakir miskin 1 hari sebelum hari raya atau 2 hari sebelum hari raya. Adapun mengeluarkan zakatul fitr ya setelah salat hari raya, maka apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mengeluarkan zakatul fitr habis salat, ya setelah sholat hari raya, maka enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali kalau ada udzur.
Kalau ada udzur ya gimana lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau ada udzur maka dimaafkan, misalnya karena ketiduran. Ya, jadi di pagi harinya dia ketiduran, dia menyangka sekarang masih tanggal 30 Ramadan. Ternyata sekarang hari raya, dia nggak tahu. Ya, kemudian dia belum sempat mengeluarkan zakatul fitr, maka apa? Tidak mengapa. Atau dia lupa. Ya, dia lupa belum mengeluarkan zakatul fitr karena lupa, dan sifat manusia itu lupa, maka tidak mengapa karena itu ada udzur. Ya, boleh dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri. Atau misalnya dia orang yang jahil, orang yang nggak mengetahui kalau sekarang hari raya. Ya, dia nggak tahu, nggak paham kalau sekarang hari raya, dan dia belum sempat mengeluarkan zakatul fitr, maka nggak apa-apa. Ya, dikeluarkan setelah sholat hari raya karena itu karena ada udzur. Atau misalnya dia sedang di tengah-tengah laut, ya sedang safar di tengah laut, atau sebagai nelayan atau yang lain, ya kemudian ada berita sekarang hari raya dan dia belum bisa mengeluarkan zakatul fitr di tengah laut, dan dia belum bisa menghubungi keluarganya di rumahnya, nggak ada beras di lautan atau semisalnya, ya maka apa itu ada udzur. Ya, boleh dikeluarkan setelah salat Idul Fitri. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman addaha qabla salat fayya zakatun maqbulah." Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka dia zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da salat fayya shadaqatun minas shadaqat. Maka barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat hari raya, maka dia adalah sedekah biasa. Ya, bukan disebut dengan zakatul fitr yang nggak ada manfaatnya. Zakatul fitr dia adalah sedekah biasa. Jadi yang penting wajib mengeluarkan zakatul fitr dan disampaikan kepada yang berhak sebelum sholat hari raya. Sama saja diberikan langsung atau diberikan kepada wakilnya sebelum sholat hari raya. Jadi kapan saja sampai kepada yang berhak atau wakilnya, ya sebelum sholat hari raya, maka sah zakatul fitrnya dan tidak memadaratkan ya bagi dia. Dan wakil dari zakatul fitr, wakil bagi orang memegang zakatul fitr untuk orang lain itu ada 3. Jadi wakil dari zakatul fitr itu ada 3. Yang pertama, wakil untuk zakatul fitr dan dia adalah perwakilan yang umum. Jadi wakil yang umum. Di perwakilan untuk zakatul fitr dengan wakil yang umum. Misalnya apa? Organisasi amal atau organisasi zakat atau badan amal atau yayasan amal atau yayasan zakat atau semisalnya. Maka apa? Ini apa yang ada di tangan mereka sama dengan apa yang ada di tangannya orang miskin. Jadi yang ada di tangannya para wakil sama dengan apa yang ada di tangannya orang-orang miskin. Jadi seandainya kalau kita memberikan zakat kepada organisasi tadi atau yayasan tadi, kemudian atau kita memberikan uang kepada yayasan tadi atau organisasi tadi, dan kita memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat dan membagikannya kepada fakir miskin, maka apa itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan walaupun seandainya organisasi tadi atau yayasan tadi atau badan amal tadi dia memberikannya kepada orang fakir miskin setelah hari raya, maka enggak memadaratkan karena mereka adalah wakil dari orang miskin. Misalnya apa? Karena badan amal tadi kebanyakan zakatul fitr, kebanyakan beras dan nggak mungkin dikeluarkan sebelum hari raya karena berat atau sulit, maka nggak apa-apa dikeluarkan setelah sholat hari raya. Atau misalnya jam'iyah tadi atau organisasi tadi atau yayasan tadi memberikan zakatul fitr kepada orang miskin tadi, ya dengan sedikit demi sedikit sepanjang tahun, ya sampai akhir tahun, ya nggak apa-apa.
Karena apa? Yang ada di tangan mereka itu apa? Sama dengan di tangannya orang fakir miskin. Jadi seandainya jam'iyah tadi, organisasi tadi yang sudah berbadan hukum dari pemerintah, yang sudah sah dari pemerintah, maka apa? Dia memberikan kepada mereka itu boleh, walaupun mereka mengeluarkannya setelah sholat hari raya. Wakil yang kedua, wakil untuk zakatul fitr dengan wakil yang khusus, ya wakalah yang khusus, dari manusia. Jadi yang kedua adalah perwakilan khusus dari seseorang. Misalnya ada seseorang, misalnya ada orang miskin, ya dia ingin safar di akhir Ramadan. Ya, misalnya ada orang fakir miskin, ya dia ingin safar di akhir bulan Ramadan, ingin safar untuk haji, untuk kebutuhan, atau dia ingin mudik, atau ingin safar ke tempat yang lain untuk silaturahim, atau dia ingin safar untuk umroh karena diumrohkan orang lain. Kemudian dia ngomong kepada tetangganya, dia ngomong kepada temannya, apabila saya mendapatkan zakatul fitr, maka ambillah dan jagalah zakatul fitr tadi. Atau dia mengatakan, saya wakilkan kamu ya untuk mengambil zakat fitr yang datang kepadaku, yang datang di rumahku. Ya kalau ada zakat fitr yang datang di rumahku, maka jagalah, ambillah. Maka ini hukumnya sama dengan hukum yang pertama. Jadi hukumnya sama dengan wakalah yang umum. Jadi apa yang ada di tangannya sama dengan yang di tangannya orang fakir miskin. Seandainya orang fakir miskin tadi dia datangnya 10 hari setelah hari raya atau 1 bulan setelah hari raya, ya kemudian diberikan zakatul fitr, nggak apa-apa. Wakilnya tadi memberikan zakatul fitr kepada orang miskin, maka sah-sah saja. Ya karena apa? Dia wakil ya dari orang fakir miskin. Adapun yang ketiga adalah wakil secara tabarruk, ya secara sukarelawan, ya ingin membantu saja dari orang lain. Misalnya apa? Dia keluar dari rumahnya, dia pergi dari rumahnya, dia ngomong ke masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa, barang siapa ingin mengeluarkan zakatul fitr boleh dititipkan ke saya akan membagikannya kepada orang fakir miskin. Maka seperti ini bukan namanya wakil dari orang miskin. Ya, dia bukan wakil ya dari orang miskin. Makanya apa? Kalau wakil yang tabarruk, wakil yang sukarelawan, itu apa? Wajib mengeluarkan zakatul fitrnya sebelum sholat hari raya. Karena apa? Mereka itu bukan wakil dari orang fakir miskin. Ya, dia cuma tabarruk dari dirinya saja. Dia sukarelawan membantu orang fakir, membantu orang yang mengeluarkan zakatul fitr untuk dibagikan kepada orang fakir miskin. Maka wajib ya dia mengeluarkan zakatul fitrnya dan dibagikan sebelum sholat hari raya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, kepada siapa dikeluarkan atau diberikan zakatul fitr? Ya, siapa yang berhak mendapatkan zakatul fitr? Jumhurul ulama, ya kebanyakan para ulama mereka mengatakan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakatul fitr adalah 8 golongan. 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Jadi jumhur para ulama mereka mengatakan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakatul fitr adalah 8 golongan. Jadi al-asnafus samaniyah, ya 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Misalnya orang fakir miskin, ya kemudian ada al-gharim, ada al-amiluna 'alaiha, ibnu sabil, fi sabilillah, itu yang berhak mendapatkan zakatul fitr. Ini menurut jumhur para ulama, kebanyakan atau mayoritas para ulama. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat mazhab Malikiyah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Ibnul Qayyim, dan juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Shalih bin Utsaimin, bahwasanya zakatul fitr ini khusus diberikan kepada orang fakir miskin saja. Jadi zakatul fitr ini apa? Khusus diberikan kepada orang fakir miskin saja.
Kenapa? Karena hadisnya tadi tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang miskin, diberikan makan kepada orang fakir miskin. Jadi yang berhak menerima zakatul fitr adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin saja. Adapun yang lain, al-amilun atau al-mu'allafatu qulubuhum fi sabilillah, orang al-jihad dan juga yang lain, ya tidak berhak mendapatkan zakatul fitr. Dan mendapat ini wallahu alam yang lebih kuat, bahwasanya zakatul fitr itu yang berhak mendapatkan adalah orang fakir miskin saja. Adapun yang lain ya tidak berhak mendapatkannya, kecuali kalau mereka miskin. Kalau mereka fakir ya maka berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Kemudian pembahasan selanjutnya, di mana tempat mengeluarkan zakatul fitr. Ya, di mana tempat mengeluarkan zakatul fitr, atau mana seseorang itu, ya tempat mana seorang itu mengeluarkan zakatul fitr. Maka jawabannya yang paling afdal, yang paling mulia mengeluarkan zakatul fitr itu di tempat yang mana dia mendapati sholat hari raya dan dia di situ. Jadi yang paling afdal untuk mengeluarkan zakatul fitr tempatnya adalah di tempat yang mana dia mendapati hari raya dan dia berada di situ. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwasanya zakatul fitr itu mengikuti badannya, mengikuti badan. Kalau zakatul mal itu mengikuti harta, mengikuti hartanya. Jadi zakatul fitr mengikuti badan, di mana badannya ada, maka apa di situ mengeluarkan zakatul fitr. Kalau harta mengikuti hartanya, dimanapun dia itu punya harta, usahanya di situ, kerjaannya di situ, maka apa dia lebih afdal mengeluarkan zakatul mal ya di tempat kerjanya, di tempat di mana perusahaannya itu ada. Jadi zakatul fitr mengikuti apa? Badannya. Kalau zakatul mal mengikuti hartanya. Karena apa? Karena orang miskin yang ada di situ itu apa? Sudah tahu di situ ada hartanya orang ini, di situ ada hartanya orang ini, maka apa? Dia sudah punya hak ya untuk mendapatkan harta zakat tadi. Maka zakatul mal mengikuti di mana letaknya ya harta tersebut. Jadi misalnya seseorang ya dari penduduk Gresik, jadi orang Gresik atau orang Sarawak, rumahnya di Gresik, pekerjaannya juga di Gresik, ya kemudian tempat tinggalnya di Gresik, kemudian apa? Dia safar ke Mekah di akhir Ramadan ya untuk umrah. Maka apa? Dia mengeluarkan zakatul fitrnya adalah di Mekah. Karena saat itu, saat hari raya berada di Mekah, lebih mulianya, lebih afdolnya dia mengeluarkan zakatul fitr di Mekah. Adapun zakatul mal, ya dia mengeluarkannya di Gresik atau di Sarawak. Karena apa? Dia rumahnya di sini, hartanya di sini, maka mengeluarkan zakat malnya di sini. Seandainya saja dia mengeluarkan zakatul fitrnya di sini di Gresik, padahal dia di Mekah, padahal di tempat yang lain, maka boleh-boleh saja. Mungkin dia melihat maslahatnya di sini banyak orang membutuhkan misalnya, atau di kampungnya banyak orang yang fakir, tetangganya banyak orang miskin, dan lebih baiknya dikasihkan di daerahnya ya daripada di Mekah karena banyak orang yang kaya, maka apa enggak mengapa. Ya sesuai dengan keinginan dia. Tapi lebih afdal ya zakatul fitr itu mengikuti badan. Kalau zakatul mal ya mengikuti hartanya. Kemudian di sini ada beberapa masalah yang berkaitan dengan zakatul fitr. Yang pertama, apakah boleh mengeluarkan zakatul fitr berupa uang? Ya, berupa uang tunai, ya berupa real atau berupa rupiah atau yang semisalnya. Maka apa? Hukum asalnya ya dalam zakatul fitr itu apa? Dikeluarkan berupa makanan. Karena Nabi SAW itu apa? Mewajibkannya satu sok dari makanan. Jadi harus dikeluarkan berupa makanan dari makanan pokok manusia. Adapun jika dia mengeluarkannya berupa mata uang, maka apa? Ada beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama, menyelisihi perintah Nabi SAW.
menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi SAW memerintahkan, mewajibkan satu sok dari makanan. Satu sok dari makanan, bukan dari uang. Dan menyelisih Nabi SAW sangat bahaya sekali. Menyelisih perintah Nabi SAW ya sangat bahaya sekali. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua, bahwasanya ini termasuk perkara yang baru, ya perkara yang bid'ah. Masuk dalam perkara yang bid'ah, karena mata uang itu sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sudah ada dirham, ya sudah ada dinar, sudah ada emas, ya sudah ada perak, sudah ada mata uang yang lain. Dan Nabi SAW nggak mengeluarkan berupa mata uang. Yang dikeluarkan oleh Nabi SAW adalah berupa makanan. Jadi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW adalah berupa makanan. Kalau dia mengeluarkannya berupa mata uang, maka termasuk perkara yang bid'ah, perkara yang nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, menyelisihi apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena para sahabat radhiyallahu anhum mengeluarkan zakatul fitr ya berupa makanan, bukan berupa mata uang. Kemudian yang keempat, bahwasanya zakatul fitr apabila dikeluarkan dengan uang, maka apa? Dia mengeluarkannya yang aslinya dari siar Islam yang nampak, yang kelihatan, yang bisa disaksikan, ya menjadi apa? Zakat yang tersembunyi. Ya, menjadi zakat yang khafiyah, yang samar, yang enggak kelihatan. Karena zakatul fitr dengan makan itu apa? Termasuk berupa siar Islam yang nampak, yang kelihatan. Kalau kita pergi ke pasar, kita melihat ada orang menimbang beras. Ada yang menimbang 3 kilo, ada yang menimbang 6 kilo, ada yang menimbang 9 kilo. Ya, kemudian kita melihat ada orang memberikan berasnya kepada orang fakir miskin, ada yang membawanya ke sana kemari. Termasuk siar Islam yang nampak. Berbeda kalau dikeluarkan berupa uang, maka apa? Nggak kelihatan. Termasuk zakat yang khafiyah, yang samar. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Di zakatul fitr termasuk apa? Termasuk siar Islam yang zahir, yang nampak. Jadi kalau dikeluarkan berupa uang, maka apa itu termasuk zakat yang khafiyah. Ya, bukan termasuk siar Islam. Tapi kalau dia mau mengeluarkannya berupa uang dalam keadaan darurat, maka apa? Diperbolehkan. Misalnya apa? Di suatu negara, di suatu daerah, itu apa? Orang itu enggak menerima berupa beras, menerimanya berupa uang. Atau suatu negara yang mewajibkan kalau zakatul fitr harus berupa uang, enggak boleh berupa beras. Maka apa itu diperbolehkan karena apa? Dalam keadaan darurat, sebagaimana mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang kedua, apakah boleh bagi siapa yang diberikan zakatul fitr kemudian dia mengeluarkan zakatul fitrnya untuk dirinya sendiri? Misalnya ada seorang miskin, ya dia dikasih zakatul fitr oleh orang lain. Kemudian dia punya numpuk banyak zakatul fitr di rumahnya. Kemudian bolehkah bagi dia orang miskin tadi dia mengeluarkan zakatul fitr ya dari zakat fitr yang diberikan oleh orang lain kepada dia? Maka apa hukumnya? Itu adalah boleh. Jadi kalau sudah jadi miliknya dia sendiri, maka dia bebas mau dikeluarkan zakatul fitr untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maka silakan. Mau dijual lagi, maka apa? Silakan. Mau untuk diberikan kepada orang lain, disedekahkan juga apa? Diperbolehkan. Jadi kalau sudah jadi miliknya sendiri, maka apa? Itu bebas bagi orang fakir miskin. Jadi misalnya kalau dia mengira kalau dia tumpuk di rumah, itu akan menjadi berasnya rusak, ya kutuan atau yang lain, yang dia ingin menjualnya nggak apa-apa, atau diberikan kepada orang lain, maka apa itu diperbolehkan. Atau dikeluarkan zakat fitr untuk dirinya sendiri, ya maka diperbolehkan, bebas bagi dia, ya karena kalau sudah jadi miliknya sendiri, maka boleh bagi dia untuk menggunakannya sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, baik, ini ada pesan sampaikan di sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan karunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di penghujung bulan Ramadan ini.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.